Jadi kalau dia baik, tata keramanya baik, sopan santunnya baik, menghargai orang tua, jujur. Nah, ini modal bagi anak untuk kehidupan berikutnya. Hello everyone, Assalamualaikum. Kembali lagi tentunya di Bisik, bicara seputar kependidikan. Teman-teman masih ingat kan motto sekolah kita apa? Kita ucapin bareng-bareng ya, yaitu kokoh spiritual, mapan intelektual, bersama kita bisa. Nah, program podcast kita kali ini kan tak kenal maka tak sayang. Program ini bertujuan untuk lebih mengenal seseorang secara pribadi. Dan pada episode pertama ini, Lila ingin mengenal Kepala Sekolah SMP Negeri 53 Batam. Siapa lagi kalau bukan Ibu Evrina SPD MM. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, sehat, baik-baik aja. Lila gimana? Lila juga alhamdulillah sehat kok Bu. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat ya. Amin. Jaga kondisi tubuh, Ya. tetap patuhi prokes. Oke, kita mulai nih. Lila mau nanya nih Bu. Ya. Mungkin yang kita awali dengan makanan favorit dulu kali ya. Makanan ya. Oke. Jadi apa aja sih makanan yang Ibu favoritkan dari saat kecil hingga sekarang? Yang difavoritkan dari kecil nih? Iya. Oh banyak. Ya, cuman ya semakin ini umur ya banyak yang dijaga. Tapi ya pada intinya ya tetap makanan Melayu lah yang nomor satu. It's the best. Lila juga suka sih makanan Melayu, tapi lebih ke asam pedesnya gitu. Ya sama. Sama. Ya sama. Terkait makanan favorit nih Bu. Ya. Kalau Lila boleh tahu, minuman favorit Ibu apa aja ya? Minuman selain air putih ya? Ya. Ya ini dong. Wah, ini nih. Hot chocolate. Yang jelas kan yang panas-panas ya. Jadi itu minuman favorit Ibu? Ya. Kalau Lila udah pasti yang dingin-dingin nih. Soalnya masa-masa remaja. Oh iya. Karena ya semakin usia ya ibu udah nggak minum lagi yang nih yang dingin-dingin. Ngejaga gitu ya Bu? Ngejaga dah pasti. Karena gimana pun apa yang kita makan pada saat muda ini nanti menentukan pada saat kita di usia berikutnya. Oh iya. Jadi ya, ini pesannya ini ya coba memakan makanan yang memang benar-benar diperlukan oleh tubuh. Yang bisa menjaga kesehatan. Iya, karena nanti ya kita yang akan menerima itu di akhir nanti. Di masa tua gitu. Iya, benar. Teman-teman tahu nggak sih ini belinya di mana? Tentu aja dong, ini belinya di Runa Cafe. Di Runa Cafe itu tempatnya asik banget loh. Di situ kita bisa ngumpul bareng teman, ngobrol bareng, sekaligus di situ kita juga bisa ngerjain tugas bareng loh. Kalian mau tahu tempatnya di mana? Bisa di searching di Google kok, tenang aja. Oke, kita next. Lila penasaran, apa aja sih hobi yang Ibu favoritkan untuk mengisi waktu luang? Hobi, oh iya ya hobi. Sebenarnya untuk hobi ini nih banyak yang ibu sukai. Banyak. Banyak sekali. Cuman ya mungkin dari dulu ibu hobinya membaca. Iya, membaca karena dengan membaca itu membuka jendela dunia. Ya kan, jadi banyak kita ketahui. Cuman ya itu tadi Halila ya dengan membaca jangan baca terus nanti jadinya matanya rusak kayak ibu udah pakai kacamata. Ya kan, jadi jangan membacanya dengan posisi yang benar ya, dengan cahaya yang benar ya karena dari situ dan membaca kita bisa mengenal dunia segala macamnya, ilmu pengetahuan semuanya dengan membaca. Mengenai hobi nih Bu, Ya. Ibu bisa cerita sedikit tentang pengalaman Ibu di masa kecil? Di masa yang sangat berkesan nih menurut Ibu. Di masa kecil ya.
udah lama itu, udah berapa puluh tahun yang lalu. Masa-masa yang bahagia. Yang jelas, masa kecil ibu tanpa gadget. Sangat bahagia sekali. Sangat bahagia sekali tanpa gadget. Kemudian juga listrik. Tanpa listrik dulu karena itu tahun 70-an. Kemudian ada listrik hanya malam hari saja. Kemudian kami cahaya lampu ya dengan lampu petromak. Yang jelas masa kecil ini indah sekali karena kami banyak di luar daripada di luar rumah dan dengan teman-teman, bersosialisasinya dengan teman-teman, mainnya dengan teman-teman, ya kan? Nah, jadi bukan kayak anak-anak sekarang nih mainnya dengan gadget. Ya, kalau kami tidak dulu. Itu. Salah satu permainan yang ibu favoritkan? Permainan kan banyak ya, permainan tradisional. Ya mungkin Kalila bisa nonton di Upin Ipin ya. Permainan galah panjang gitu. Ya. Apalagi ya permainan-permainan yang sifatnya tim, peta umpet, kemudian main tali ya, lompat tali. Kemudian main engklek apa namanya yang pakai batu gitu. Batu yang dilempar ya. Itu banyak sekali. Tapi intinya permainan-permainan zaman dulu tuh kan banyak manfaatnya setelah kita besar ini. Ya, karena di situ diajari kita bagaimana berkomitmen, bagaimana jujur. Ya, kalau misalnya kita mati ya sudah ya mati. Beda kan dengan sekarang kalau dengan gadget misalnya main apa tuh? Game apa? ML biasanya. Mobile Legend. Ya mati. Kemudian kan ada nyawanya lagi kan? Kayak mati suri bisa dibilang. Kalau dulu tidak ya gitu. Tapi dari semua itu yang ibu favoritkan itu adalah permainan galah panjang tadi. Galah panjang kita membentuk tim. Kemudian ada yang berfungsi sebagai leadernya atau induknya. Nah, jadi induknya ini yang ngatur anak buahnya. Nah, ini juga manfaatnya yang ibu terima sampai sekarang. Jadi kerja sama tim, jadi dalam permainan itu kerja tim yang baik, maka kita bisa menang. Kalau timnya nggak bagus ya kita kalah. Nah, kemudian ada hukuman-hukuman yang kemudian ya memang ada komitmen di situ. Gitu. Nah, ini besar sekali manfaatnya setelah kita besar. Kemudian jujurnya, ya kalau misalnya kita kena, ya udah kita kalah. Kita bilang kita kena. Nah gitu. Iya, itu permainan masa kecil. Sangat seru sekali kedengarannya ya. Iya, mandi di sungai, zaman-zaman dahulu kan, karena ya nggak ada permainan seperti sekarang. Kalau sekarang kan individual dengan gadget. Main sendiri. Nah, kalau meskipun kan itu dalam berkelompok di game itu. Iya, tapi kan nggak sama. Oke, kita next. Kalau boleh tahu, ibu bisa berbagi cerita sedikit mengenai masa sekolah ibu, baik itu di SD, SMP, SMA, ataupun saat ibu menjadi mahasiswa di universitas. Wah, ini panjang ini panjang sekali. Karena ibu ada TK-nya juga dulu. Jadi mulai dari TK, umur 3 tahun lebih ibu sudah TK. Ya, kemudian SD, SMP, SMA sampai kuliah. Iya kan. Tapi kalau diceritakan itu panjang sekali, lama waktunya itu. Tapi juga yang jelas ya SD, TK ibu 2 tahun. Terus lanjut ke SD 6 tahun. Terus SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kemudian ibu kuliah 3 tahun awalnya. Kemudian setelah ibu jadi pegawai negeri, ibu lanjut lagi, kuliah lagi untuk mencapai gelar S1-nya. Kemudian lanjut lagi ibu untuk ke S2-nya. Nah, coba bayangkan. Jadi ibu dari
umur ibu 3 tahun lebih, setiap hari bangun yang ada dalam otak ibu itu adalah pergi sekolah, dan sampai sekarang ibu pergi sekolah terus. Nah, jadi pergi sekolah. Jadi intinya apa nak? Belajar terus setiap hari, terus belajar, jangan berhenti belajar. Jadi kalian lihat ibu di usia seperti sekarang, ibu juga masih belajar kan gitu. Nah, jadi ibu juga mau anak-anak ibu khususnya di SMP 53 Batam ini juga jangan bosan. Jadi tetap belajar. Ya. Nah, jadi itu yang ibu harapkan. Amin, semoga terkabul ya Bu. Amin. Ya, jadi hampir dari seluruh hidup ibu ke sekolah kan. Jadi walaupun ya kalau dulu ibu sebagai pelajar, sekarang ibu sebagai guru, terus ibu sebagai kepala sekolah. Tapi intinya pada setiap hari ibu pergi berangkat ke sekolah. Ya benar. Nah itu. Lila penasaran, apa aja sih cita-cita atau impian ibu sedari kecil? Cita-cita ya. Cita-cita. Kalau cita-cita waktu kecil nih banyak cita-cita ibu lihat dokter, ibu mau jadi dokter. Kecuali ibu kalau lihat polisi, ibu nggak mau jadi polwan. Kenapa tuh Bu? Karena ibu pendek. Ya nggak mungkin ya. Tapi ibu lihat dokter, ibu mau jadi dokter. Ibu lihat di TV misalnya ada presiden, ibunya mau jadi presiden. Banyak cita-cita ibu. Tapi setelah ibu besar, ibu menyimpulkan karena banyaknya cita-cita ibu ini tadi, jadi ibu berpikir bila kita mau jadi dokter kah, mau jadi polisi kah, mau jadi presiden kah, mau jadi pengacara kah, yang mengajarnya siapa? Guru. Nah, jadi karena apapun profesinya yang mengajarkannya adalah guru. Berarti yang hebat siapa? Seorang guru. Nah, ibu bercita-cita jadi guru lah sekarang. Makanya ibu jadi guru. Dengan anak-anak ibu yang banyak ini, suatu saat nanti mana tahu ada yang jadi orang yang sukses. Amin. Nah, itu kan bahagia bagi ibu. Ya. Kan sekarang ibu sudah mencapai salah satu cita-cita ibu, yaitu menjadi seorang guru. Lila mau nanya, gimana sih menjadi seorang guru bagi anak-anak ibu di rumah dan di sekolah? Guru, menurut ibu, dimanapun ibu tetap menjadi guru. Jadi ibu di rumah pun ibu tetap menjadi guru. Berarti guru bagi anak-anak ibu di rumah. Di sekolah ibu juga jadi guru, berarti ibu guru bagi murid-murid ibu di sekolah. Nah, ini yang satu kebanggaan bagi ibu. Nah, inilah yang ibu inginkan, bagaimana anak-anak ibu, baik itu anak-anak ibu yang di rumah, anak-anak ibu yang di sekolah, ini bisa menerima pelajaran yang bermanfaat, terutama pelajaran-pelajaran yang sifatnya ya karakter, ya di dalam situ ada adab, sopan santun. Karena ini amat sangat besar pengaruhnya kalau kita sudah besar nanti. Nah, jadi bagaimana karakter anak ini nanti sampai dia tua. Jadi kalau dia baik, tata keramanya baik, sopan santunnya baik, menghargai orang tua, jujur. Nah, ini modal bagi anak untuk kehidupan berikutnya. Ini yang terpenting bagi ibu adalah karakter ini tadi. Ya, benar. Ya, ini yang ibu harapkan juga baik anak-anak ibu yang di rumah pun, anak-anak ibu yang di sekolah pun. Jadi ibu maunya seperti itu. Semoga tercapai harapan ibu. Amin. Ya, amin, amin. Oke, kita next. Kalau Lila boleh tahu, apa yang ibu lakukan untuk mencapai semua kesuksesan ibu mulai dari nol? Oke, ibu sudah bilang tadi, kuncinya adalah belajar. Jangan bosan, jangan berhenti belajar. Jadi apa yang kita inginkan,
ya dengan belajar ini tadi, dengan pengalaman yang sudah kita hadapi dalam kehidupan kita, jadi kita bisa mencapai itu semuanya. Jadi tidak ada yang mustahil. Bila kita memang mau, bila kita memang bermimpi untuk itu, ya raih mimpi kita. Nah, itu. Kan sekarang Ibu sudah menjadi kepala sekolah nih. Ya. Gimana sih pendapat Ibu dengan kedudukan yang Ibu jalani saat ini? Oh, sekolah, kepala sekolah. Kepala sekolah adalah leadernya. Kemudian di dalam sekolah kita ini kan ada beberapa komponen. Ada guru, ada siswa, kemudian ada karyawan tata usaha, kemudian ada orang tua murid. Ya kan, ini kan menggabungkan banyak individu, menggabungkan banyak orang di sini. Intinya adalah bagaimana kerjasama yang baik. Bagaimana kerjasama yang baik antara semua ini. Ibu tidak ada artinya tanpa guru-guru. Jadi ibu tidak bisa maju sendiri tanpa adanya. Jadi SMP 53 ini punya guru-guru yang hebat. Yang sangat hebat. Makanya kita bisa di sini nih semuanya karena guru-guru 53 yang hebat. Jadi semuanya mendukung. Bila semuanya mendukung, tidak ada yang nggak mungkin bisa. Ya, jadi semua bisa kita lakukan dengan kerjasama yang baik. Jadi bagaimana merangkul semua ini antara guru, murid, dan orang tua. Nah ini yang perlu untuk bagaimana sekolah kita SMP 53 nanti bisa dilihat, bisa orang mengenal SMP 53 itu. Nah salah satunya dengan diadakan podcast ini ya. Ini juga, ini anak-anak ibu yang luar biasa dengan guru-gurunya yang luar biasa. Kasih Bu pujiannya. Oh ya, Lila dengar-dengar kalau nggak salah Ibu sedang mencanangkan sebuah program ya. Lila jadi penasaran nih, program apa sih yang sedang Ibu canangkan untuk SMP Negeri 53 Batam? Oh ya, untuk ini mungkin sedikit saja ini Ibu sampaikan bahwasanya sekolah kita SMP Negeri 53 Batam ini sudah di SK-kan sebagai sekolah penggerak. Namanya sekolah penggerak. Maka mulai tahun 2022 ini nanti sekolah kita ini akan sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Kemudian sekolah kita ini juga sekolah yang nanti akan menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka yang sudah dicanangkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Nah, jadi ini nanti di sesi berikutnya mungkin nanti kita akan bahas lagi tentang jadi sekolah merdeka ini. Jadi sekolah merdeka ini hanya kalau untuk negeri di tahun ini hanya 8 sekolah saja di Batam, termasuklah sekolah kita. Ya. Nah itu ya, mudah-mudahan nanti dibantu dengan guru-guru kita semua, guru-guru hebat 53. Kita bisa maju bersama nanti. Karena kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang berpihak pada anak. Jadi nanti keinginan anak, keinginan murid yang akan kita kedepankan di sini. Jadi nanti kita akan bicara ini lagi. Oke. Kita lanjut aja nih. Ya. Kalau Lila boleh tahu nih Bu, apa harapan Ibu ke depannya? Mungkin yang terutama untuk Ibu pribadi dan keluarga dulu kali ya. Untuk ini sebenarnya Ibu, kalau harapan dibilang harapan, banyak harapan yang Ibu harapkan dari ini semua, baik dari keluarga maupun dari murid-murid Ibu semua. Intinya adalah Ibu mau kita sama-sama belajar, sama-sama bergerak, bergerak untuk apapun itu mencapai perubahan baik itu di dalam aspek apapun itu. Jadi kita bergerak untuk tetap maju, meningkatkan
memajukan dunia pendidikan Indonesia ya, terutama lagi di SMP Negeri 53 Batam ini. Ya. Itu semoga yang semua harapan Ibu terkabul. Amin, amin. Alhamdulillah. Terkait harapan nih Bu, motivasi apa aja yang bisa Ibu berikan untuk kami generasi muda saat ini? Baik. Semua ini diawali dengan mimpi sebenarnya. Apa yang kita impikan, maka kita harus berusaha untuk mencapai mimpi itu. Jadi ini quote terakhirnya ini bagi Ibu ya, untuk Lila dan semuanya. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kakimu di bumi. Wah, motivasinya sangat luar biasa. Oh iya, tadi di awal kan Lila bilang ingin mengenal Ibu Efrina secara pribadi. Nah Bu, Lila punya cuplikan videonya loh terkait bagaimana siswa-siswi mengenal Ibu secara pribadi. Oh ya? Ya, Ibu pasti penasaran ya? Ya penasaran dong. Langsung aja kita lihat yuk. Oke Salwa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Salwa Nadia Ulhaq. Kembali lagi di Bisik, bicara seputar kependidikan. Nah teman-teman, hari ini Salwa mau mewawancarai beberapa siswa-siswi SMP 53 Batam mengenai kepala sekolah, yaitu Bu Efrina. Siapa sih kira-kira yang kenal sama Bu Efrina? Yuk ikuti Salwa. Halo Kak. Halo. Saya mau wawancari Kakak, boleh nggak? Boleh. Nama Kakak siapa? Rangga Surya Saputra. Dari kelas berapa? Dari kelas 9A. Kakak kenal nggak sama kepala sekolah SMP 53 Batam? Kenal? Siapa sih namanya? Bu Efrina. Bu Efrina. Yang mana sih orangnya? Yang sebelah kiri. Ya benar. Menurut kakak gimana sih Bu Efrina di mata kakak? Menurut saya Bu Efrina itu orangnya yang tegas dan berwibawa dalam mengucapkan sesuatu seperti saat amanat upacara. Dan juga menurut saya Bu Efrina itu ramah dan baik. Terima kasih Kak sudah mau diwawancarai. Oke. Lanjut ke siswa berikutnya. Nama kakak siapa? Cindy Christina, Dari kelas berapa? kelas 9E. Kakak kenal nggak sama Kepsek kita? Oh ya, pasti kenal dong. Siapa sih namanya? Bu Efrina, Bu Efrina tuh orangnya yang mana? yang bagian sebelah kiri. Ya benar banget. Menurut kakak nih, Bu Efrina nih gimana sih di mata kakak? Menurut saya sendiri, Bu Efrina itu mempunyai kemampuan komunikasi yang baik terhadap siswa dan para guru. Dan Bu Efrina itu selalu berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, kayak mikir 2 kali ya. Dan Ibu itu orangnya yang ramah dan suaranya lembut dan selalu memberikan respon yang baik terhadap siswa-siswa saat menyapa Ibu itu, dan selalu senyum terhadap siswa-siswa. Nama kakak siapa? Amin Muhammad Haikal, Dari kelas berapa? 9B. Kakak kenal nggak sama Kepsek 53? Kenal lah, Siapa sih namanya? Bu Efrina. Bu Efrina, yang mana orangnya? Yang ini. Ya benar. Menurut kakak nih, gimana sih Bu Efrina ini di mata kakak? Bu Efrina ya, Bu Efrina tuh dia orangnya tegas dalam menyampaikan sesuatu, berwibawa. Terus satu lagi, Bu Efrina tuh dia bisa menyatukan guru-guru yang ada di 53 ini. Makasih banyak ya kak. Ya. Halo kak, Halo, namanya siapa? nama saya Nafsal Estami Siltonga Dari kelas berapa? dari kelas 9E. Kak, saya boleh nanya nggak nih? Kakak kenal nggak sama kepala sekolah SMP 53 Batam? Kenal dong, Siapa sih namanya? namanya Bu Elfrina kan, Yang mana orangnya? yang di kiri. Ya benar. Menurut kakak nih, gimana sih seorang Bu Efrina di mata kakak? Menurut saya Bu Elfrina ini seorang pemimpin yang bijak dan Bu Elfrina ini sangat gaul. Gaul. Gaulnya tuh gimana sih? Ya gaulnya ini setiap Sabtu kan kita itu mengadakan senam. Sekolah kita itu beda, senamnya itu beda dari sekolah lain. Kita senam SKJ dan senam TikTok. Makanya Bu Elfrina itu saya bilang gaul. Gaul. Makasih kak sudah mau diwawancari sebentar. Ya sama-sama. Itu dia tanggapan dari teman-teman kita mengenai Ibu Kepala Sekolah SMP 53 Batam, Bu Efrina. Kembali ke studio, silakan Lila. Senam TikTok. Senam TikTok ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih anak-anak ibu semua yang sudah berikan tanggapan dengan ibu. Bagaimana ibu? Ya mudah-mudahan ini semua sesuai dengan apa yang anak-anak ibu inginkan.
semuanya yang diberikan tadi, tanggapan yang diberikan itu tadi, Ibu bisa Ibu mewujudkan itu sampai kapanpun. Ya, mudah-mudahan semua kita warga sekolah SMP Negeri 53 Batam ini bisa bersatu untuk memajukan sekolah kita. Nah, teman-teman, podcast kita kali ini tuh sangat menginspirasi sekaligus memotivasi kita loh, terutama menurut Lila nih. Dan salah satu contohnya, kita itu nggak boleh mudah menyerah dengan apa yang kita impikan dan jadilah seperti ilmu padi, yakni semakin berisi maka semakin merunduk. Wah, Lila nggak nyangka udah di penghujung acara aja nih, Bu. Iya. Sebelum kita berpamitan, Besti, Lila mau ngucapin terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk podcast kita kali ini. Sama-sama. Dan semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Amin. Dalam Amin. keadaan sehat ya. Ya, tetap sehat ya, Kak Lila ya. Tetap sehat, semuanya tetap sehat. Sekian dari kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya guys. Saya Lila Alifa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Hai kawan-kawan, kita ada giveaway nih. Nah, kalau kamu mau ikutan giveaway-nya, follow dulu akun Instagram sekolah SMP 53 Batam Official, Facebooknya SMP 53 Batam, serta jangan lupa subscribe channel YouTube SMPN 53 Batam Official ya. Dan untuk dapetin giveaway-nya dengan cara berikan komentar terbaikmu di kolom komentar channel YouTube ini. Formatnya, nama, slice akun media sosial kamu yang aktif, slice komentar terbaikmu. Giveaway ini sampai hari Jumat 25 Maret 2022 pukul 12 WIB. Komentar terbaik akan diumumkan hari Sabtu 26 Maret 2022 di akun media sosial sekolah. Buruan ikutan, tunggu apa lagi? Ingat ya, pemenang tidak dipungut biaya apapun.